Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita memang dikhususkan untuk mengkaji keagamaan dengan pendekatan kebahasaan. Dalam hal ini adalah bahasa Arab, karena kita tidak terlepas yang namanya Islam itu dengan bahasa Arab identik. Karena apa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, hadis pun berbahasa Arab, dan sumber keilmuan Islam itu berbahasa Arab. Diakui atau tidak, pasti bersumber dari bahasa Arab. Disebut dengan kitab kuning, kitab putih, yang penting berbahasa Arab pasti. Nah, tentu kita juga selaku umat yang senantiasa membaca Al-Quran, paling tidak kita ketika sholat, sholat kita kan berbahasa Arab. Tidak sah sholat kalau membaca bahasa Arab. Tidak mau peduli mau orang mana juga. Sholat itu hanya sah dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, paling tidak kita ketika sudah belajar bahasa Arab ini, ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita sholat, ada khusyuan. Dan beda itu antara ngadoa ngerti dengan tidak. Beda. Kalau ngerti aja sholat itu kan, Rabbi firli warhamni wazkurni warfa'ni. Nah itu kalau ngerti aja. Ya Allah. Ya, malah nggak gitu, tapi kalau itu mana aku. Bisa juga kalau tidak mengerti bahasa Arab itu nanti pikirannya doa padahal bukan doa gitu. Amin aja kan, padahal bukan doa. Nah, paling tidak kita mengerti dalam secara global. Misal kemarin kita udah pelajari mengenai domir itu kata ganti. Misalnya domirnya sayang bahasa Arabnya apa? Anak. Mau laki-laki mau perempuan anak. Tuh, anak. Kalau kamu untuk laki-laki anta. Kalau kamu untuk perempuan anti. Bisa luar biasa. Para bisa. Nah, nanti berubah-ubah domir seperti itu aku. Nah, misalnya kemarin kita tahu misalnya bahasa Arabnya pintu apa? Babun. Itu pintu dalikal bab. Dalikal bab. Rumah misalnya apa rumah? Rumah aja, nggak pakai itu. Baitun. Rumah saya baiti, bukan baitun anak. Nah, hal seperti ini harus tahu. Padahal tadi kan saya itu kan anak. Kamu anta dan andi. Ya, kamu itu laki-laki anta, kamu perempuan andi. Tapi ketika disambungkan enggak seperti bahasa Indonesia, enggak. Misalnya rumah baitun, saya anak. Jadi baitun anak, enggak gitu enggak. Tapi ada rumusnya. Jadi baiti. Makanya Siti Aisyah berkata, baiti jannati, rumahku surgaku. Padahal nggak ada kalimat anaknya kan, tapi artinya adalah rumahku adalah surga. Nah, sebelum saya membahas mengenai masalah domir, sebetulnya dalam bahasa Arab itu kata ganti itu ada 14 Pak. Tadi kan cuma 3 yang telah kita pelajari kan, anak, anta, anti, gitu kan. Kemudian kemarin itu huwa dan dia baru berapa tuh? Baru 5 kan? Padahal semuanya ada 14 maksudnya. Kalau di sana itu kan huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Pernah dengar kan? Barusan. Jadi kalau belum pernah dengar, kan barusan pernah dengar. Pernah barusan kan? Namun sebelum ke sana saya akan menjelaskan supaya ada teringat oleh bapak-bapak, dan jadi ada nilai sosialnya, ada nilai yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam berbicara itu, baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia maupun bahasa lain,
maka itu akan ada terbagi ke dalam 3 kelompok. Ya, kelompok. Dalam berbicara pasti terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama adalah kelompok yang pertama yang disebut dengan orang pertama. Orang pertama pasti. Setelah orang pertama pasti ada orang kedua. Tak mungkin ngomong seorang ada yang ceramah. Dan ceramahnya pasti ada orang kedua kan yang mendengarkan. Semua bahasa itu ada 3 aspek ketika ngobrol itu. Pertama tadi ada orang yang pertama, orang yang berbicara. Kedua adalah ada orang yang kedua yang diajak bicara. Kemudian ada orang ketiga. Lain orang ketiga tadi lain selingkuh lain. Tapi orang ketiga itu adalah orang yang dibicarakan. Semua bahasa seperti itu. Semua bahasa. Oleh karena itu dalam bahasa Arab, nah nanti orang pertama disebut dengan mutakallim, orang yang berbicara, mutakallim. Kemudian ada orang yang kedua nanti disebut mukhatab, orang yang diajak bicara. Yang kemudian orang yang ketiganya disebut dengan ghaib. Ghaib itu ya memang tidak kelihatan sama kita yang dibicarakan. Jadi ghaib itu ada jin wae. Jadi orang yang dibicarakan oleh kita itu ghaib. Misalnya saya pakai nanti kemana ya? Nah pakai nanti ya ghaib. Kan ditanya sama saya berapa kuat? Saya yang pertama kan, bapak orang kedua, ya saya kuat. Aina saya Kennedy. Nah saya Kennedy jadi ghaib. Lain ghaib dalam arti jadi jin lain. Tapi jadi orang yang ketiga yang kita bicarakan. Nah, namun dalam bahasa Arab itu di dalam ilmu lugha an-nafsi namanya. Jadi ada yang disebut dengan amaliyatul lugha. Amaliyatul lugha. Nah, amaliyatul lugha itu adalah proses berbicara. Nah, proses berbicara orang itu tidak akan lepas dari 3 unsur. Yang jelas tadi kan ada orang yang pertama disebut dengan mutakallim. Saya ngomong itu mutakallim namanya. Nanti ada 2 kalau ada bahasa Arab, mutakallim wadah, mutakallim maghrib. 1-2 aja, mutakallim dulu aja ya. Nah nanti ada yang kedua yang disebut dengan mukhatab. Nah, mukhatab itu adalah orang yang diajak bicara, orang kedua. Nanti ada orang yang ketiga disebut dengan ghaib. Nah, pasti dalam berbicara aspek ini nggak mungkin tidak ada. Pasti dalam berbicara bahasa apapun. Ya. Sebelum nanti ke sini nanti ada hukum dan sebagainya. Nah, dalam kajian ilmu lugha an-nafsi atau psikolinguistik, orang itu berbicara pasti melalui semuanya ini adalah pasti melalui ada yang disebut dengan saut. Saut itu adalah suara. Yang kedua ada yang disebut dengan qawaid. Qawaid itu adalah gramatikal. Gerakan? Bukan, gramatika itu aturan. Nggak mungkin kita beraturan. Yang ketiga pasti ada namanya fikrah. Fikrah itu ide gagasan. Atau yang disebut dengan rokyun juga. Rokyun, gagasan. Semua orang yang berbicara itu pasti ini semuanya ada. Cuman posisinya ini berbeda-beda. Pertama, al-mutakallim. Mutakallim itu adalah orang yang pertama. Maka dimulainya itu mutakallim itu adalah dari fikrah. Gak mungkin dong dia ngomong
tanpa ada idenya, pasti ngomong itu. Setelah ada fikroh, ini menurut ilmu lugah psikologi ya dalam bahasa. Jadi ingat, jadi kalau mutakalim ini dulu, ini fikroh. Sedangkan kalau mukhotob itu siapa? Orang yang diajak bicara. Itu mulainya dari sini. Saut. Saya misalnya ngobrol ke Pak Rudi. Pak Rudi, kolam udah beres. Nah, kan dengar kan? Jadi saut. Saut dulu. Cek ilmu lugah nafsu. Jadi kalau mutakalim diawali dengan fikroh, ide, gagasan. Kalau ayo pada ngomongnya cek dagang. Kalau mukhotob diawali dengan saut. Saut itu adalah voice, apa yang didengar. Nah, ini menurut ilmu lugah nafsi yang disebut dengan psikolinguistik. Lalu apa sebetulnya nilai dari ini? Nah, kalau secara ilmu lugah nafsi seperti ini aja. Tapi kalau kita analisis apa nilai yang terkandung di sana? Maka ketika kita jadi mukhotob, jadi mutahalim, seorang yang mau berbicara, jangan dulu berbicara sebelum dipikirkan. Itu nilainya, nilai sosial. Jadi orang yang semakin pintar, orang yang tahu agama, orang yang bahasanya bagus, maka sebelum dia mengucapkan harus memikirkan terlebih dahulu apa gagasan yang akan dia bicarakan. Apakah ini omongannya itu bikin konflik atau tidak? Apakah omongannya ini bikin orang sakit hati atau tidak? Karena apa? Karena diawali dengan fikroh terlebih dahulu. Itu nilai sosialnya bahwa kita jangan asal sadar. Kalau asal sadar ngomongnya, ini saya juga sama. Jangan asal sadar. Saya yang penting makan babai tidak paham itu gitu. Tapi karena kita sebagai mutahalim, maka kita harus dipikir terlebih dahulu apa yang akan kita bicarakan. Baik atau tidak, menimbulkan fitnah atau tidak, gitu. Setelah idenya, kita bagus nih idenya. Yang kita bicarakan itu kayak yang kita pikirkan bagus ide saya. Tidak bisa langsung kepada saut dibicarakan. Tapi tahap kedua itu adalah qawaid atau gramatikal atau aturan. Saya nanya, ngajak sholat ke musola bagus nih? Bagus. Tapi kalau mau gedor-gedor batu, woi saya kamu sholat, saya mesti kanan rakaat, harus fikrohnya bagus, caranya bagus juga nih. Bagus. Masalahnya susah kan? Kita mendidik itu bagus. Siapa bilang mendidik anak tidak bagus? Tapi cara mendidiknya harus diperbaiki. Karena kita tidak boleh setelah ada fikroh tidak melalui qawaid dulu. Gramatikal ini harus bagus. Dalam hal ini gramatikal tidak cuma aku, nanti ada balago, ada dan sebagainya. Kadang-kadang apa yang kita omongkan itu tidak semestinya qawaidnya seperti itu. Karena mungkin kita pengen apa yang kita sampaikan itu menjadi bagus. Kenapa coba nih ngomong itu ketika ngajar itu kan belum katanya nggak lari-lari, diem di meja, di kursi, kemudian hanya berdiri. Itu juga nggak berdiri di awal sampai akhir, dan nggak teriak-teriak, tapi tidak akan capek. Jadi memikir kita ini bagaimana fikroh ide kita ini bagus nih,
Tuhan bilang tinggal itu kan kita mencari jalan tuh, mencari bahasa yang begitu, mencari dan sebagainya, sehingga aja tuh capek. Kalau padahal terlari-lari itu aja. Ceramah terlari-lari, teriak-teriak dia baru dia kadang dulu, kadang nulis, tapi capek luar biasa. Sebab apa? Sebab dia harus memikirkan orang itu, gramatika. Jadi nilai daripada kita, sebelum kita membunyikan mulut ini, pikirkan terlebih dahulu apa gagasan yang akan kita berikan, bagaimana dampaknya. Gitu. Jadi kira-kira yang omongan saya kira pikiran saya jika baturkan jadi nanti gitu. Saya kalau bunyi itu apa ya, tapi bisa, ikut sadar mengubah. Tapi bagaimana ide kita itu tidak menimbulkan kesalahan orang lain, tidak menimbulkan fitnah pada orang lain, tidak menjadikan sakit hati orang lain. Jadi dosa. Ya. Jadi ketika kita jadi mutakalim, orang yang berbicara, Omar jangan dibalik. Saud dengan salah nggak sadar kepikiran, itu salah. Nah itu salah kan? Salah. Tapi harus ini dulu, fikroh, ide gagasan dulu apa? Setelah ada gagasan, kemudian di bahasanya diperhalus. Sehingga ada kata-kata mengatakan irtaqi kalamaka la tarfa sauta fal amtor hiya allati tumbiduz zuhur la. Apa katanya? Perbaikilah ucapanmu dengan baik, nggak usah meninggikan suara, karena hujanlah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bukan air. Nanti kan maksudnya bagus kan kalau itu? Perbaikilah kata-katamu, nggak usah meninggikan suara, karena hujanlah yang menumbuhkan tanaman yang bagus itu, bukan air. Padahal hujannya bisa kan hujan putih berjedek nunggu karena itu pohon-pohonan kan bunga-bunga yang ini itu kan bukan. Artinya bahwa ketika kita berbicara sama orang lain, berbicara ke anak itu, ini pendidikan bahasanya juga, ya. Bagaimana jangan suara yang keras dan sebagainya, daripada suara terus keras ke anak juga kalau kelama-kelamaannya sampai benar tentunya kita marahin terus. Ketika marah itu jadi tidak ada yang beli. Biasa. Betul, biasa. Tapi kalau belum aku rasa marah, luas ya. Tapi orang banyaknya lembut dari hati ke hati. Tapi kalau lama-kelamaan biasa, kan? Nah itu ketika kita menjadi mutakalim. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dan kunci. Ya sih. Itu ketika kita menjadi mutakalim. Nilainya bahwa jangan kita asal bunyi, tapi kita pikirkan terlebih dahulu. Sanajan idenya bagus, ada tahap yang kedua, kita pikirkan bagaimana menyampaikan itu dengan hal yang bagus, sehingga saut yang keluar itu penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijakan. Kemudian yang kedua, kita tidak selamanya menjadi mutakalim. Mutakalim itu yang ngomong ya. Tapi kita masuk kepada kadang-kadang kita menjadi muhotob. Muhotob itu siapa? Orang kedua yang diajak bicara. Yang diajak bicara bisa dibalik. Apa dulu? Saud, voice. Saya nanya ke Mas kapan pulang? Karena itu ada saud. Ada kan? Suara. Ada suara kan? Mas ada ayah mas. Misalnya kan, bahkan saya bicara, Mas sudah sholat isya,
Ya. Tuh, bisa mengatakan iya karena ada suara kan yang telinga kan. Jadi yang pertama oleh mukhatab orang yang diajak menjahit adalah suara. Nah, maka tidak boleh setelah suara tertangkap langsung ke sini. Tidak boleh. Itu harus kedua. Harus kedua dulu. Jawab dulu. Nah, ini dulu baru jadi banyak fakta di sini. Can dianalisis oleh kita, sebarkan. Can dianalisis oleh kita dari HP. Can dianalisis oleh kita, wah, coba coba. Nah, kita gampang gitu, kita gampang. Mudah tersebut. Udah setan. Karena apa? Karena dia setelah suara terdengar, dia langsung ke sini, fikroh, idenya gitu. Oh, bukan gitu. Makanya dalam Islam ada yang disebut dengan tabayun. Nah, jadi harus ini susunannya seperti ini susunannya. Setelah saud, kita mendengar orang lain. Pikirkanlah kita itu. Bismillah, salah. Pikirkan terlebih dahulu. Baru kita akan mendapatkan ide gagasan. Nah, saud ini masuknya ke wilayah tidak hanya suara, tulisan juga masuk kepada wilayah saud. Jadi ketika kita membaca berarti kita sebagai mukhatab. Orang itu akan membaca tulisan orang. Nah, ketika membaca tulisan orang, jangan sampai kita gampang menyimpulkan. Kayak misalnya gampang share gitu kan, karena di awal teh ada benci ke seorang share IPT, bukan seperti itu gitu yang sebenarnya. Maka kita setelah mendengar, setelah membaca, tahap yang kedua yaitu dengan dianalisis oleh kita. Koin maksudnya. Analisis oleh kita bagaimana ide dan sebagainya, baru kita akan mendapatkan fikrah yang sebetulnya. Nah, gitu. Jadi ketika, nah bagaimana kalau kita lagi tulis status, maksudnya kita ke kali. Kalau kita lagi nulis status, berarti kita masuk ke kali. Kan nggak ada ngomong, iya, tapi kan tulisan itu sama wakil semua. Maka ketika menulis status atau apapun, pikirkan terlebih dahulu idenya apa, berdasarnya apa. Memang kata Rasul, jangan Rasul bersabda, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung dia dapat menjaga lisannya. Maka kalau sekarang itu bisa juga salamatul insan fi hifdzil ibham, dalam menjaga jempolnya. Lain hadis dalam kata lain. Tapi itu redaksinya seperti hadis, disebut dengan dalam bahasa Arab dalam ilmu balaghah disebut dengan iqtibas. Bisa itu bisa, tapi jangan disebutkan hadis. Seperti an-nadhafatu minal iman, itu bukan hadis. Dan hadis nama at-tahuru syahrul iman hadisnya. Tapi ada ulama yang redaksinya seperti itu, intinya seperti itu, redaksinya diganti an-nadhafatu. Boleh nggak? Boleh digunakan. Tapi sebelumnya jangan Rasulullah, jangan ya, boleh. Kalau itu mah harus dari Rasul betulan. Tapi kalau menggunakan itu intinya dari sana dialihkan ke sana apa? Jangan disebutkan bahwa itu hadis. Itu juga tadi salamatul insan itu jangan mau seperti itu. Salamatul insan fi hibdil ibham. Itu ini kan hippo. Karena namanya itu selfie itu bisa-bisa itu tidak standar. Nah, ketika kita menjadi bikin status, maka kita adalah menjadi mengakali. Apa yang kita sebarkan, kita harus pikirkan terlebih dahulu. Yang mau kita tulis apa? Setelah dipikirkan apa idenya. Karena itu sangat ngaruh sekali. Ya, ngaruh sekali. Ngaruh itu dalam artian kalau kita ikhlas, pasti yang diterima dari hati ke hati gitu. Tapi kalau kita diawali dengan hal yang tidak positif, diterimanya yang tidak positif juga, pasti itu. Gitu. Nah, ini pelajaran menurut ilmu lugah an-nafsi. Adanya mata kuliah ini di S2, ada di S1, di PPA juga, ada di S2. Ini amalia. Kalau menurut ilmu lugah an-nafsi, cirinya aja. Ini.
tadi mah nilainya menurut saya bahwa hasil analisis saya bahwa berarti nilainya ketika jadi mutakin harus pikirkan dulu apa idenya, setelah ide yang baik bagaimana penyampaian dengan baik, setelah itu baru kita suara. Kalau kita dalam keadaan pokok, orang yang kedua yang bicara jangan mudah menyimpulkan, tapi masuk dulu ke telinga, tapi kita pikirkan apa maksudnya, apa dan sebagainya, ya. Sehingga memang kita mendapatkan ide yang terbaik. Jangan sampai kita mudah terpancing, mudah terprovokasi dan hal-hal yang lain, karena memang idenya belum datang ke kita. Ya, mungkin itu untuk mutakalim, mukhothob dan mukhotib. Ini dalam kaitannya ilmu nahwu atau gramatika bahasa Arab. Kalau ini kajiannya adalah ilmu bahasa atau namanya linguistik. Nah, ada pertanyaan nggak? Ada. Sampai jam berapa ini teh? Enggak kan? Hari boleh jangan datang. Mungkin sudah bisa datang deh. Kayak gitu ya. Jadi idenya harus kita pikirkan sebenarnya. Kalau mau jadi mutakalim, kemudian kalau jadi kita memotong, jangan asal kita asal dengar. Itu sangat rentan sekali, rentan sekali. Nah, inilah ya kata gantinya. Domir. Nah, nanti ada dengan huwa, huma, hum. Kemudian ada iya, huma, hunna. Ini domir ini. Domir itu kata ganti. Kemudian ada anta, antuma, ada antum, kemudian ada anti, antuma, antunna. Jadi ada di lagi ana, nahnu. Berarti kan berapa ini? Berapa ini? 14 kan? 6 kali 2, 12, 14. Ini namanya kata ganti. Nah, yang ini disebut dengan ghaib. Ghaib itu apa tadi? Orang yang ketiga yang dibicarakan. Yang kedua ini namanya adalah mukhathab. Apa itu mukhathab? Orang yang kedua yang diajak bicara. Ini baru disebut dengan mutakalim. Apa itu mutakalim? Orang yang pertama, orang yang berbicara. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Langsung diapakan? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Apa? Bareng-bareng. Bareng-bareng. Huma huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Baca kok. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab ini kan netral kok. Akuat. Saya sudah hafal. Nah, ini baru domir. Kalau dalam bahasa Inggris kan ayu, we, they, she, he, it. Itulah. Itu namanya pronoun kan. Nah, dalam bahasa Arab pronoun disebut dengan domir. Nah, cuma dalam bahasa Inggris they, she, he, it. 7. Nah, dalam bahasa Arab ada kali 2, 14. Karena dalam bahasa Inggris tidak ada musanna, tidak ada yang 2. Dalam bahasa Arab ada 2. Nah, maksudnya di sini ingat nggak ini? Namanya ghaib, orang yang ketiga. Ini orang yang kedua, ini orang yang pertama. Ini 3 ini untuk laki-laki. Dibedakan. Ini untuk
perempuan. 3 ini untuk laki-laki. 3 ini untuk ini laki-laki atau perempuan. Ribet semua oke, tapi jangan diribetkan. Ini 1, ini 2, ini banyak. 3 tak terhingga. Ini 1, ini 2, ini 3 tak terhingga. Sama, ini 1, ini 2, ini 3 tak terhingga. Ini 1, ini 2, ini 3 tak terhingga. Kalau ini 1, kalau ini 2 dan sampai seterusnya. Tahu, nah maka ketika dalam Al-Quran misal, jadi kalau buat itu 1 orang laki-laki, 1 orang. Misal Muhammad pergi ke masjid. Nah Muhammad itu berarti domirnya buah kan dia. Muhammad dan Ahmad pergi ke masjid, berarti domirnya huma. Fatimah ke sekolah, apa domirnya? Iya. Kan berapa sekolah? Iya. Fatimah wa Aisyah wa Khadijah pergi ke sekolah, apa domirnya? Oh, 3 sana. Fatimah wa Aisyah pergi ke sekolah, apa domirnya? Wa. Orang. Gitu. Nah ini ngaruh kepada fi'il, tapi ya contoh ini ya, contoh kepada fi'il, nanti ngaruhnya itu kepada fi'il. Dalam bahasa Arab itu juga nanti bisa ada terjemahan tadi kita kemarin. Fatimah pergi ke pasar. Misalnya tidak tahu arti pergi, otomatis cari di kamus. Cari di kamus. Pasti di kamus apapun pergi itu bahasa Arabnya akan muncul 3. Ada dhahaba, yadhabu, dihaban. Pasti 3 ini. Lantas nggak bisa hanya bermodalkan kamus langsung ditulis. Misalnya ke yang mau tahu, misalnya kayak ke apa Arabnya? Ila pasar suk. Jadi berarti begitu, berarti Fatimah dahabaya dihabu dihaban ila suk. Nggak bisa gitu. Nah kalau bermodalkan kamu seperti itu, maka nanti ada wazannya. Wazan. Misalnya di sini kan ada pahala, pa'alu, fa'alat. Berarti ini fa'alat. Dahaba ini dimasukkan ke wajah, ini jadi dahabat. Jadi gitu ya. Dahabat Fatimah masuk. Jadi gitu mungkin ada. Gimana? Sementara banyak mungkin tahunan domir. Jadi gitu perubahannya itu. Jadi gitu ngerti. Ini wazan itu timbangan. Makanya disatukan supaya ini jangan membuat pahala, pahalu, pahala. Nah maksudnya jangan lain jangan pikir batu lain. Jadi lain jangan batu lain kita dari dalam jangan membentuk kalimat. Sampai nasoron, kan gitu kan bisa kan? Cuman nambah unggul, maksudnya gitu kan? Banyak gitu. Padahal kalau tahu untuk pembentukan ini. Asalnya kan dahaban di kamusnya dilihat kalau iya itu adalah timbangannya pahalat. Maka dahaban ini disamakan dengan pahalat menjadi dahabat. Jadi gitu nanti. Misalnya anak jadi pahal tuh. Ini pahalat, kalau anak itu pahal tuh. Maka kalau saya pergi ke apa? Ke pasar, berarti ini aja diubah seperti ini jadi dahab tuh.
artinya saya lebih. Itu nanti Pak. Seperti itu. Berbuat kemahat terus. Jadi gitu, pembentukannya jadi gitu. Tapi nanti kita ini sedikit ini contoh daripada kenapa kita Anak kosong. misal gini. Ya coba, ini kan kalimatnya, ini kan udah ada nih ya. Ini kan Fa'ala, fa'ala, fa'alu, kan? Ini 3 dulu aja. Berarti kalau misal Muhammad dan Ahmad pergi ke pasar, jadi Muhammad. Berarti ini kan rumusnya itu kan Muhammad dan Ahmad pergi ke pasar. Berarti ini kan ininya kan Umar kan menjadi Dahaba, jadi Dahaba kan pahala. Jadi Muhammad wa Ahmad Dahaba ila suq. Itu caranya gitu. Nanti salah satu Ini semacam itu. Bingung. Bener bingung. karena bingungnya apa? Banyak kan? Jangan langsung. Oh jangan langsung. Jadi salah satu ya. Jadi yang harus dihafalkan dulu adalah domainnya huwa, huma, hu. Itu dulu ya. Jadi 3. Ingat pakai tilo-tilo ya. Huwa, huma, hu. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Bisa? Bisa. Bisa. Coba bareng. Huwa, huma, hun. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Itu dulu harus tahu. Nanti baru ke perubahan kepada fi'ilnya. Atau disebut dengan wazan. Wazan itu adalah timbangannya. Tapi harus tahu dulu ini namanya yang mungkin. Itu kakak. Kalau dalam Al-Quran, Dan yang bertanya teh. ayat bertanyakan, ayat bertanyakan, Oh, ada yang bertanya dalam Al-Quran Allah menggunakan demi apa? dua. Huwa, 100. huwa, kul, huwa Allah. Kul huwa Allah. Dua. Kan huwa, kan dia kan? Bukan gua, tapi gua. Huwa. Misalkan gitu, misalkan. Kul huwa, kan dia. Coba. Karena Allah itu jadi gimana ya? Kenapa enggak dia? Berarti dua kedua. Kedua kumaha? Banyak. Yang pertama tunggal. Bukan kuasa apa kalau Wah, coba kita keluar. ini kan satu gitu Pak. Iya. Iya kan satu kan dua itu satu. Ya, yang pertama. Pertanyaannya kenapa enggak dia? Satu. Perempuan. Oh, Ada bukan. Pakar ahli survei Pak, kumaha itu? Oke. Kita pun apa domainnya? Ada. Nah ini domainnya Dua. dua. Kita pun itu domainnya dua karena tidak berjenis kelamin.
Kenapa domainnya wa? Karena tidak ada yang menunjukkan, tidak ada dalam lafaz itu yang menunjukkan keperempuanannya. Pertama, yang menunjukkan keperempuanan itu adalah adanya tak marbutoh di akhir. Lafaz Allah ada nggak? Tidak. Tidak. Ini mah bukan. Tuh. Yang kedua, tanda marbutoh itu ada alif ingkang husna. Itu tidak ada dalam lafaz Allah. Jadi tidak ada ciri-ciri dalam lafaz Allah itu keperempuanannya. Maka dikategorikan sebagai buah itu karena tidak menunjukkan ada ciri-ciri keperempuanan. Makanya ketika kolamun, tikabun, bernilai buah, walaupun tidak berjenis kelamin, begitu dengan Allah. Allah tidak berjenis kelamin, tidak tahu kita kenapa menggunakan lima. Itu alasannya karena tidak ada dalam lafaz Allah itu yang menunjukkan keperempuan. Bahkan lafaz Allah itu kalaupun satu huruf dibuang tetap bermakna. Beda dengan nama kita, saya namanya dahlan. Kalau pakai denilah menjadi ahlan. Tapi lafaz Allah tidak. Ketika sempurna lafaz Allah maknanya Allahu nurus samawati wal ardh. Dihilangkan alifnya, lillahi ma terdekat. Dihilangkan lagi lamnya, lahu mulkus samawati terdekat. Dihilangkan dengan buahnya kan, wallahu nabi. Lafaz Allah sangat sempurna sekali. Walaupun dihilangkan satu huruf, tetap bermakna sebagai Tuhan. Tapi kalau kita dalam kita hilang itu satu huruf, beda. Ya Allah akan. Ada yang belum ditanyakan? Robin kana mimma alasana Robin alina alladhi yanfa'una wa bi'rakina wa faqi'ana wa qurbatilani inna tawasalna bita'arumi tawasalna bita'alihan tarzuqanal wasi'a wa jadi malam ini kita belajar takbir dan hari